Perkenalkan, nama saya Mentari Nisega dengan NIM 2307037401. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses craft pulping untuk memenuhi nilai mata kuliah recovery bahan kimia. Nah, sebelum melanjutkan penjelasan saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari craft pulping. Craft pulping merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuat kayu menjadi pulp dengan menggunakan larutan kimia sebagai bahan pemasaknya. Nah, larutan yang biasa atau umum digunakan dalam proses craft pulping itu ada dua. Yang pertama, NaOH atau natrium hidroksida. Yang kedua, ada natrium sulfida atau Na2S. Nah, kedua bahan kimia ini akan digunakan untuk melarutkan lignin dari kayu sehingga hanya selulosa yang tersisa. Nah, proses menggunakan NaOH dan Na2S ini memiliki beberapa fungsi utama. Dalam video ini, saya menyebutkan 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menghilangkan hasil samping dari proses pemasakan, yaitu black liquor. Yang kedua, untuk memulihkan kembali bahan kimia agar dapat digunakan kembali, yaitu NaOH dan Na2S yang dijadikan bahan pemasak sebelumnya. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan tenaga serta uap atau steam. Nah, dari proses craft pulping ini ada beberapa hal yang dapat digunakan kembali atau dapat di-recovery. Dari video ini saya akan menjelaskan salah satu recovery yang dapat dilakukan dalam proses craft pulping, yaitu siklus recovery natrium dan kalsium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana siklus natrium atau kalsium di recovery dalam proses craft pulping. Yang pertama, dalam causticizing plant, di mana di pabrik kaustisasi Na2CO3 bereaksi dengan CaO untuk membentuk NaOH dan CaCO3. Nah, di mana NaOH yang dihasilkan nantinya digunakan di dalam digester untuk memecah kayu menjadi pulp. Nah, proses yang kedua ada terjadi di lime kiln, di mana di dalam proses ini CaCO3 yang dihasilkan tadi kemudian dikalsinasi di lime kiln menjadi CaO serta CO2CaO. Kemudian dikembalikan ke pabrik kaustisasi untuk digunakan kembali. Nah, yang ketiga ada di recovery boiler, di mana Na2CO3 dan Na2S yang terkandung dalam smelt dari recovery boiler dikirim untuk kembali dikaustisasi atau diregenerasi. Nah, yang keempat ada makeup chemicals. Karena ada kehilangan bahan kimia selama proses, bahan kimia tambahan atau makeup chemicals terutama pada bagian Na2CO3 ditambahkan untuk menjaga keseimbangan dari natrium. Nah, selain adanya siklus natrium dan kalsium yang saya jelaskan sebelumnya, terjadi juga siklus sulfur atau S, di mana yang pertama pada causticizing plant, Na2S dan Na2SO4 diproduksi di pabrik kaustisasi dan digunakan kembali di digester untuk memecah lignin di dalam kayu atau digunakan sebagai bahan pemasak. Nah, di recovery boiler, sulfur yang terkandung dalam larutan black liquor dibakar di recovery boiler sehingga menghasilkan energi. Nah, tetapi sebagian lagi hilang dalam bentuk SO2 yang harus dikendalikan. Selain itu, selanjutnya adalah scrubbing atau incineration, di mana pada bagian scrubbing ini, gas-gas non-condensable seperti NCG atau SOG yang mengandung sulfur, nah itu akan disaring atau dibakar untuk mengurangi emisi sulfur ke atmosfer atau untuk mengurangi hasil polusi pembakaran kepada lingkungan. Nah, dan selanjutnya ada makeup chemicals. Sama seperti sebelumnya, makeup chemicals itu apabila terjadi kehilangan sulfur, maka digantikan dengan penambahan bahan kimia seperti Na2S atau Na2SO4 untuk menjaga keseimbangan dari siklus sulfur yang terjadi. Nah, selain yang sudah saya jelaskan sebelumnya, selanjutnya saya juga akan menjelaskan proses recovery panas dari pembakaran organik yang terjadi dalam proses ini. Nah, di mana pada proses ini panas dalam pembakaran dimulai dari black liquor yang diumpankan ke recovery boiler itu tentunya menghasilkan panas yang tinggi yang melelehkan atau dapat membuat senyawa anorganik menjadi meleleh atau molten smelt.
Nah, kemudian panas ini digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler, sehingga menjadi uap bertekanan tinggi atau superheated steam. Nah, steam tersebut kemudian dialirkan ke bagian turbin, di mana steam tersebut akan menjadi uap untuk memutar generator dan dapat menghasilkan listrik. Nah, setelah melewati turbin, uap bertekanan tersebut pun juga dimanfaatkan untuk berbagai proses pemanasan di pabrik. Nah, berbagai macam proses pemanasan itu yang pertama seperti di digester, terus di evaporator, dan pada proses pengeringan pulp. Nah, selain menghasilkan energi juga, recovery boiler juga memulihkan senyawa kimia seperti Na2CO3 dan Na2S dari molten smelt. Nah, kemudian itu dapat dikembalikan ke proses kaustisasi, sehingga proses ini tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendukung daur ulang bahan kimia yang digunakan, sehingga prosesnya itu efisien dan berkelanjutan. Nah, sekian video dari saya mengenai proses recovery yang terjadi dalam craft pulping. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Sampai jumpa.